Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali di dalam sidang penggenapan kita untuk setiap minggu ini. Kita akan memasuki sesi penggembalaan berita yang ke-11 yang berjudul Kehidupan Melalui Iman. Saudara-saudari, ada beberapa ayat yang bisa kita baca bersama-sama. Eh, di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita dikatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu yang kedua adalah di dalam Yohanes 12 ayat 24, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lalu selanjutnya di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Lalu saudari, kita melihat di dalam buku panduan kita, di dalam buku penggembalaan, di sana ada beberapa subjudul yang akan kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita perlu melihat saudari berkaitan kehidupan oleh iman dengan hayat yang kita miliki, yaitu bagaimana kematian yang membebaskan hayat. Di sana dikatakan Tuhan membandingkan dirinya dengan sebutir biji gandum, yang ada di dalam Yohanes 12 ayat 24 yang sudah kita baca tadi, yang di dalamnya terdapat hayat. Saudari, bila biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati, hayat yang di dalamnya terbebaskan dan akan menghasilkan banyak buah. Saudari, Allah tidak berhenti pada inkarnasi, ia masih melewati kematian, agar hayatnya bisa dibebaskan dari tubuh daging dan terlepas sebagai Roh Kudus. Nah, saudari, sejak itu Tuhan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Hayatnya kini dapat diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudari, kematian Kristus di atas salib bukan hanya untuk menebus dosa manusia, tetapi juga untuk membebaskan hayat ilahinya kepada kita. Lalu berikutnya adalah berkaitan dengan kelahiran kembali, yang sebenarnya itu adalah satu puncak dari keselamatan setiap kita. Saudari, menerima pengampunan dosa-dosa itu hanyalah memulihkan keadaan kita kepada keadaan sebelum Adam jatuh di dalam dosa. Adam ini hanya seorang manusia, dan hayatnya adalah hayat manusia pada standar yang wajar. Namun Allah ingin memberikan anak tunggalnya kepada kita, agar saudara kita memiliki hayat yang kekal. Inilah puncak keselamatan Allah dalam Adam. Keselamatan Allah. Walaupun saudari kita tahu Adam tidak memakan buah pohon hayat, tapi sekalipun ia tidak berbuat dosa, ia tetap hanya seorang manusia. Tidak ada sangkut pautnya dengan hayat Allah yang kita dapatkan di dalam Kristus jauh lebih baik. Saudari, selain memiliki hayat insani, kita juga memiliki satu hayat yang baru, yaitu hayat yang dari Allah, yang adalah sumbernya adalah Allah. Yang itu adalah anak Allah itu sendiri. Itulah hayat yang kekal. Pembebasan hayat Allah atas hayat manusia bukanlah mengoreksinya, melainkan menyalibkannya di atas kayu salib. Allah telah memakukan manusia lama kita bersama Kristus di salib dan mengakhirinya di sana. Sekarang saudari kita hidup bersama Kristus. Kristus telah menjadi hayat baru kita. Kita adalah manusia baru, kita memiliki permulaan baru, dan kita dapat menempuh jalan kehidupan yang baru. Semua ini saudari adalah karya yang Allah genapkan di dalam Kristus. Manusia tidak dapat melakukan apa-apa di sini. Yang dapat dilakukan manusia hanyalah percaya dan menerima. Saudari, lalu kemudian kita melihat bahwa apa yang kita terima, saudari, kita menerimanya tanpa satu keraguan sedikit pun. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16, bersama-sama dengan Yohanes 1 ayat 12, di sana kita bisa melihat bahwa Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada manusia. Sedangkan di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi, saudari, bagaimana kita dapat memperoleh hayat ini? Sangat mudah. Allah mengaruniakan dan kita menerima. Jadi sederhana, saudari ya. Terima saja tanpa ada satu keraguan atau satu ketakutan apa yang telah Allah berikan. Semakin sederhana kita menerimanya juga semakin baik. Dalam satu cerita, saudari, seorang hamba Tuhan Spurgeon, dia adalah seorang penginjil Inggris yang terkenal. Suatu kali ia membicarakan soal berdoa kepada sekelompok murid. Kemudian ada yang bertanya kepada dia, setelah berdoa, bagaimana supaya doanya bisa dijawab oleh Allah? Lalu Spurgeon menjawab dengan memberikan satu ilustrasi dengan arlojinya sendiri. Dia mengeluarkan sebuah arloji emas dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Lalu ia mengatakan kepada murid-murid itu, siapa yang mau arloji ini, boleh mengambilnya. Nah, saudari, semua murid ya pasti jadi tegang. Tapi murid-murid tidak begitu percaya bahwa arloji yang demikian baik itu bisa diberikan secara cuma-cuma. Yang lain juga ada yang berpikir, kalau sewaktu aku ambillah saudari, lalu kemudian ternyata Spurgeon-nya ambil balik, bukankah aku akan malu? Tapi juga ada yang berpikir kalau tiba-tiba dia berubah pikirannya. Tapi kemudian saudari, ada satu gadis kecil yang datang ke hadapan Spurgeon, dan dia berkata, aku mau arloji itu. Lalu yang terjadi adalah saudara Tuan Spurgeon ini menaruh arloji itu di tangan gadis kecil ini, dan dia memberikan instruksi kepada gadis itu supaya merawat arloji itu baik-baik. Semua murid yang lain menjadi apa? Menjadi menyesal karena keraguan-raguan mereka. Nah, saudari, Spurgeon lalu berkata, ketika aku berkata bahwa aku akan memberikan arloji itu, ya dia serius. Lalu mengapa kalian tidak percaya? Apa yang Allah telah berikan kepada kita adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada arloji itu. Ia telah memberikan anaknya kepada kita untuk menjadi hayat kita. Kalau Allah mau mengaruniakan, mengapa kita ragu-ragu untuk menerimanya? Saudari, kita hanya perlu menerima dengan sederhana percaya. Terimalah dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudari, kita lalu kemudian melihat bahwa hayat kekal yang sudah diberikan kepada kita, saudari, kita menerimanya. Dengan sederhana, berarti kita berdasarkan iman, bukan dengan perasaan kita. Saudari, suatu kali ada seorang yang berkata kepada saudara Watchmeni, dia bertanya, Tuani, saya ini ingin menerima anak Allah menjadi hayatku. Dia lalu berlutut berdoa kepada Allah dan berkata kepadanya bahwa dia mau menerima Kristus masuk ke dalam dirinya. Lalu kemudian ada yang memberitahu bahwa ketika Kristus masuk ke dalamku, aku akan merasakan sesuatu yang membara di dalam. Tapi ketika dia berdoa, dia tetap memiliki hati yang dingin. Dan juga selesai berdoa, hatinya juga tetap dingin. Lalu dia bertanya, bagaimana dia bisa tahu bahwa Tuhan itu telah benar-benar masuk ke dalam dirinya, menerima anak Allah menjadi hayat. Lalu saudara ini menjawab kepadanya, Alkitab selamanya tidak pernah, saudari, mengatakan bahwa seseorang yang menerima anak Allah menjadi hayat harus merasa ada perasaan membara ataupun juga ada perasaan dingin di dalam dirinya. Alkitab hanya mengatakan harus percaya. Jadi, saudari, dengan iman, bukan dengan perasaan. Jadi, jika kita bergantung kepada perasaan, maka saudari, kita tidak akan bisa percaya pada firman Allah. Anda menjadikan Allah itu pendusta. Tapi ketika Allah berkata, ia telah memberikan, maka itu sudah diberikan. Jadi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perasaan kita. Lalu saudari, kita perlu melihat juga bahwa perasaan itu mengikuti iman. Jadi ada satu ilustrasi saudari, ada seorang saudara yang berkata kepada saudara ini bahwa dia telah percaya kepada anak Allah menjadi hayatnya, tetapi dia tidak punya perasaan yang mulia terhadap itu. Apakah dia benar-benar telah menerimanya? Lalu kemudian dijawab, saya berkata kepadanya, untuk menjawab persoalan Anda, maka dia memberikan kita satu ilustrasi. Ada 3 orang berjalan di atas sebuah tembok yang sempit. Seorang demi seorang berjalan di atas satu tembok, saudara-saudari ya. Si A ini berjalan paling depan, lalu kita bisa mengatakan bahwa si A ini mewakili fakta Kristus yang telah menjadi hayat kita.
Lalu kemudian ada si B yang berjalan di belakangnya atau berjalan di tengah, mewakili iman kita. Dia selalu mengikuti fakta yang sudah digenapkan oleh Allah. Lalu ada si C yang berjalan paling belakang. Dia ini mewakili semua perasaan mulia manusia, perasaan manusia. Perasaan ini timbul setelah seseorang percaya. Karena itu dia berada di paling belakang. Jadi ketika orang ini berjalan di atas tembok, si B yang ada di tengah, dia hanya dapat melihat si A yang ada di depannya. Demikian juga, iman kita ini muncul karena kita dengan tekun. Karena kita melihat fakta pekerjaan Allah yang sudah Tuhan rampungkan. Allah mengaruniakan anaknya kepada kita untuk menjadi hayat kita. Nah, saudari setelah melihat fakta ini timbullah iman. Jadi iman ini yang diwakili oleh si B, dia hanya dapat mengikuti si A yang ada di depan. Setelah iman, barulah muncul perasaan sukacita, perasaan mulia yang dapat dilihat oleh si C adalah si B ini. Jadi saudari, sementara kalau si B dia coba melihat ke belakang kepada si C, dia akan tergelincir jatuh dari tembok tersebut. Iman yang tidak bertumbuh pada fakta adalah iman yang goyah. Jadi begitu si B jatuh, maka si C juga akan ikut jatuh. Semua perasaan yang sukacita dan mulia itu juga akan hilang. Karena itu, saudari, janganlah kita memperhatikan perasaan kita yang di belakang. Cukup ikuti faktanya, yaitu pekerjaan Allah yang sudah rampung. Jadi, saudari, Allah telah merampungkan segala sesuatu di dalam Kristus. Dia mati dan bangkit, dan dia telah ditransformasi menjadi Roh Kudus. Sekarang, dia siap untuk masuk ke dalam kita. Saudari, yang kita perlukan hanyalah kita ini percaya. Jika Allah belum melakukan semua pekerjaan ini, saudari, maka meskipun Anda berseri-seri, Anda ada sukacita, itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi setelah Kristus masuk ke dalam kita, menjadi hayat kita, akan ada perubahan yang nyata di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan perubahan ini mustahil, saudara, dihasilkan dengan pembatasan hukum atau pendidikan moralitas. Nah, jadi, saudari, bukan karena kita memperbaiki diri atau kita mendisiplinkan diri. Saudari, kita bisa tahu, saudari, dari banyak pengalaman orang. Ada jutaan orang Kristen yang dapat bersaksi bahwa sejak mereka menerima Kristus menjadi hayat mereka, ada perubahan yang menakjubkan di dalam hidup mereka, yang dimulai bukan dengan mendisiplinkan diri, memperbaiki diri, atau melalui penderitaan, melainkan oleh hayat Kristus yang ajaib dan yang berkuasa, yang bekerja di dalam kita. Saudari, berkaitan dengan iman atau kehidupan melalui iman ini, titik beratnya di dalam iman, maka saudari, kita perlu melihat juga bagaimana iman dalam hubungannya dengan perasaan setelah kita beroleh selamat. Di atas kita menceritakan adalah bagaimana seseorang itu sebelum dia beroleh selamat, dia melangkah untuk beroleh selamat adalah melalui dia percaya kepada fakta yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi setelah kita beroleh selamat, saudari, kita juga perlu melihat bahwa kita tetap memerlukan iman, tapi juga tetap ada perasaan yang juga senantiasa mengikuti kita. Saudari, di Ibrani pasal 10 ayat 38 mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saudari, juga ini perkataan dikutip di Habakuk 2 ayat 4, juga di dalam perjanjian baru ada dua juga tempat, yaitu di dalam Roma 1 ayat 17 dan Galatia 3 ayat 11. Dalam bagian ini, saudari, membahas bagaimana Allah menyelamatkan kita dari kehidupan perasaan dan memimpin kita untuk memasuki dunia hidup oleh iman, sehingga kita boleh punya satu pengalaman rohani yang sejati. Saudari, hidup yang naik turun dan hidup yang stabil yang perlu sedikit kita lihat dalam penghidupan kita atau pengalaman hidup kita. Jadi, tidak sedikit saudara-saudari yang sering membicarakan kesulitan rohani, yaitu ada kalanya kita ini ada perasaan kering, tidak ada selera, kita ini juga menjadi tawar, tapi ada kalanya kita ini ada sukacita, ada kegembiraan, lalu ada kalanya seolah kita ini ada di dalam sebuah gua yang gelap. Tidak ada harapan, tidak ada gairah hidup. Tapi juga ada kalanya kita merasa sedang mengalami kehidupan yang membumbung tinggi di puncak gunung.
ada satu perasaan yang bebas. Karena keadaan itu, saudari, mereka mengharapkan maka ada satu cara agar selalu dapat menang terhadap kehidupan yang kering. Sudah tentu kita senantiasa ingin hidup yang menang. Jadi kita dapat menjaga diri dalam keadaan yang senantiasa sukacita. Sangat mendambakan adanya aliran sukacita yang tak kunjung henti. Dan juga ada kebebasan, ada ya sukacitalah dalam hidup ini. Jadi banyak orang Kristen mengira kalau bisa demikian, mereka tentu dapat bersorak, bernyanyi, haleluya sepanjang hidup ini. Tapi saudari, faktanya tidak demikian. Seringkali kehidupan yang kita tempuh adalah kehidupan yang bergelombang, kehidupan yang naik turun. Dalam perasaan kita, hidup ini ada kalanya seolah ada di atas, juga ada seolah seperti di lembah. Ada kalanya tinggi, juga ada kalanya rendah. Banyak orang Kristen yang merasa bahwa hidupnya mendadak tinggi juga ada dalam keadaan yang rendah. Ada kalanya gembira, waktu berdoa, demikian mantap, demikian sukacita dan kuat. Semakin bersaksi, kelihatannya semakin berlimpah perkataannya. Mendengarkan firman Allah juga sangat antusias. Membaca Alkitab juga sangat manis. Tapi nggak lama kemudian, saudari, keadaan ini juga bisa berubah. Berdoa atau tidak berdoa ya terasa sama saja. Seolah kita berdoa dengan tidak berdoa itu tidak ada bedanya. Alkitab terasa hanya seperti satu huruf hitam di atas putih. Baca juga boleh, enggak baca juga enggak apa-apa. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang belum percaya, ingin bersaksi kepada mereka, tapi kita enggak punya hati yang tenang. Jadi terpaksa kita mungkin berkata, ya seandainya lah, Anda perlu percaya Tuhan lah, Tuhan Yesus, maka Anda akan punya hidup yang kekal. Tapi perasaan di dalam juga tawar, tidak ada perkataan yang rasanya bagus untuk diutarakan. Saudari, banyak orang Kristen yang karena mengalami keadaan ini lalu punya satu kesimpulan, yaitu apa? Kehidupan naik turun itu adalah kehidupan yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang Kristen. Sedang kehidupan yang stabil atau tenang adalah kehidupan yang tidak mungkin dicapai oleh orang Kristen. Saudari, mungkin kita juga punya perkataan ini atau perasaan ini atau pengalaman ini, bahwa seringkali kita ini ada di dalam satu situasi yang demikian. Tapi saudari, kita perlu melihat bahwa perasaan gembira kita ini juga ini mudah berubah ya. Kehidupan orang Kristen itu, saudari ya, dimulai sejak ia beroleh selamat. Karena kalau kita lihat pada waktu dia mulai pertama kali beroleh selamat, apakah ia sedih? Sudah tentu tidak. Ketika setiap kali kita melihat orang percaya Tuhan lalu dibaptis, selalu ada perasaan gembira di sana. Saudari, hari pertama seseorang menemukan Tuhan Yesus, mustika itu, ia pasti gembira. Nah, saudari, pada hari kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita tahu kita punya hidup yang kekal. Mustahil kita tidak akan sukacita. Saudari, kita ini sudah keluar dari alam maut, kita masuk ke dalam hidup, kita tidak dihukum lagi. Saudari, ini pasti hari yang menggembirakan. Tapi apa kegembiraan ini atau sukacita ini dapat berlangsung sampai kekal? Dalam pengalaman hidup kita, ya tentu tidak. Setelah lewat beberapa waktu, perasaan sukacita ini bisa memudar. Berapa lama perasaan sukacita ini dapat bertahan? Ya ini tidak pasti, tergantung masing-masing orang. Tapi secara umum dapat dikatakan 1-2 bulan kemudian perasaan itu akan lewat. Bahkan ada yang hanya dalam 1-2 minggu saja ya sudah tidak ada perasaan apa-apa. Saudari, ada orang yang kegembiraannya dapat bertahan sampai beberapa bulan setelah ia beroleh selamat. Tapi setelah itu, waktu baca Alkitab, waktu berdoa, waktu dia mendekati Allah dalam persekutuan, perasaannya adalah bahwa kesukacita itu tidak selimpah waktu dia pertama kali beroleh selamat. Ada orang begitu beroleh selamat, segera ketemunya adalah apa? Penindasan, penderitaan, perlakuan yang buruk. Ada juga yang begitu beroleh selamat, harus tanggulangi dosa, mengaku dosa, lalu harus ganti rugi kepada orang lain. Saudari, beberapa waktu kemudian rasa gembiranya juga tidak seperti dulu lagi. Mungkin sudah hilang sama sekali. Ada orang ketika baru beroleh selamat, dia baca Alkitab, oh itu merupakan hal yang paling dia sukai. Meskipun banyak yang dia tidak mengerti, tetapi tetap ada selera. Hari ini baca Alkitab, besok baca 1 pasal, besok 10 pasal. Tapi ada satu sukacita. Berdoa sangat senang. Tapi meskipun tidak tahu berapa kali Allah menjawab doanya, dia tetap berdoa.
Tapi setelah lewat beberapa waktu, saudari, dia juga ada satu pengalaman. Yang mempunyai perasaan ini adalah satu perasaan sedih, perasaan kesal, dan dia mulai merasa bahwa dirinya ini telah berbuat dosa. Karena itu ia telah jatuh. Tapi setelah dilihat-lihat, dia juga tidak menemukan bahwa dirinya ini melakukan satu dosa, saudari. Yang dirasakannya sekarang ialah semuanya itu kering, tawar, jauh dari sukacita dibandingkan dengan ketika ia beroleh selamat pertama kalinya. Saudari, keadaan kering ini juga sisi negatifnya juga tidak berlangsung lama, bisa 1-2 minggu, mungkin 3 minggu, mungkin juga cuma beberapa hari. Tapi ketika perasaan kering itu lewat, sukacita muncul kembali. Tadinya baca Alkitab, berdoa, bersaksi seperti terpaksa, sekarang semuanya itu terasa wajar. Saudari, kita juga kadang tidak tahu mengapa kegembiraan atau sukacita ini dapat dipulihkan. Dulu bisa gagal, sekarang bisa kembali lagi. Saudari, demikianlah kita merasa bahwa hidup itu sebentar naik, sebentar turun. Karena itu bila ada yang bertanya, kehidupan rohaninya itu seperti apa? Maka ia akan menjawab, kehidupan rohaniku itu ya naik turun. Yang dia maksud naik itu adalah saat baca Alkitab, berdoa, tutur sabda, itu ada perasaan sukacita. Tapi waktu dia bilang turun, maksudnya turun di sini adalah saat baca Alkitab, doa, kesaksian, atau tutur sabdanya yang tidak ada selera, terasa kering. Jadi saudari, jadi apa yang kita sebut dengan kehidupan yang turun itu sebenarnya ditujukan pada keadaan perasaan yang kita rasakan. Maka saudari, kita perlu melihat bahwa perasaan bukanlah dasar dari kerohanian kita. Saudari, kita perlu melihat bagaimana proses hidup kita naik turun. Mulai dari kegembiraan yang pertama kali yang sudah kita sebutkan di atas, yang kita peroleh ketika kita beroleh selamat. Semua orang Kristen punya pengalaman demikian. Sampai hari ini, saudari, kekeringan kita lebih banyak mungkin daripada kegembiraan kita. Adakah di antara kita, saudari, yang merasa sukacita hari ini lebih besar daripada sukacita waktu kita beroleh selamat? Hari ini kita merasakan tidak segembira atau tidak sesukacita seperti hari pertama kita beroleh selamat. Mau diakui atau tidak, saudari, maka kita ini punya pengalaman demikian. Saudari, ketika kita baru beroleh selamat, seolah-olah kita ada satu perasaan yang membumbung tinggi di atas awan. Tapi hari ini kegembiraan seperti itu sepertinya telah lenyap, karena kita mengira bahwa kita telah jatuh dan gagal. Terhadap masalah ini, saudari, kita telah melakukan satu kesalahan yang mendasar. Pengalaman rohani kita mempunyai satu satu kesalah pengertian. Kita mengira hayat rohani itu kita mencapai titik tertinggi kalau ada perasaan gembira, atau sebaliknya, kita mengalami kemunduran atau kegagalan kalau ada perasaan yang kering. Sebenarnya, saudari, perasaan kering bukan berarti kemunduran hayat rohani. Misalnya ya, kalau kita ada kehilangan arloji atau jam tangan. Ketika kita menemukan kembali jam tangan tersebut, kita jadi sukacita. Tapi lewat 3-5 hari kemudian, sukacita itu tidak sebesar ketika saya pertama kali menemukan arloji itu. Mungkin lewat beberapa hari lagi, perasaan sukacita itu hilang. Walaupun saya tidak punya perasaan gembira itu, tapi jam tangan itu, saudari, itu tidak hilang lagi. Itu sudah ditemukan dan ada. Yang hilang adalah perasaan sukacita yang timbul waktu menemukan kembali jam tangan tersebut. Saudari, Allah tidak pernah berubah. Tuhan Yesus juga tidak pernah berubah. Roh Kudus pun tidak pernah berubah. Hidup yang kekal yang kita dapatkan tetap ada. Yang terhilang dari kita hanyalah perasaan gembira yang timbul pada waktu kita beroleh hidup yang kekal. Nah, saudari, mungkin ada satu cerita, yaitu seorang anak kecil, begitu melihat hari hujan, dia pikir matahari telah hilang. Ia bertanya kepada ayahnya, mataharinya kemana? Kemudian dia berdiri atas meja untuk cari di sana, cari di sini, saudari, tapi tidak menemukan. Pertanyaannya, benarkah matahari itu hilang? Tidak. Matahari tetap ada di sana. Hanya untuk sementara tertutup oleh awan yang gelap. Demikian juga pengalaman rohani kita. Bukan Allah yang kita percayai telah berubah, melainkan perasaan kitalah yang berubah. Bukan matahari di langit kita yang berubah, melainkan, saudari, di langit itu ada awan gelap sehingga menutupi sinar matahari. Orang Kristen yang hidup dalam perasaannya, langitnya akan sering mengalami perubahan. Sering ada awan menutupinya.
Jadi saudari, jika kita tidak hidup di dalam perasaan, maka walaupun langit itu berubah saudari, maka kita tetap apa? Tahu dan sadar akan ada matahari. Jadi saudari, kita harus hidup di atas perasaan awan, tidak seharusnya hidup di dalam perasaan awan. Kepekatan sukacita kita makin lama juga makin berkurang. Waktunya juga makin lama makin pendek. Saudari, kekeringan yang kita alami dalam kondisi rohani kita mungkin bisa bertambah. Makin lama juga makin panjang. Ini saudari, hal yang umum yang mungkin terjadi di atas orang-orang Kristen. Tapi ini bukan kebetulan, saudari. Saudari, di balik ini ada tangan Tuhan, tangan Allah, yang melatih kita, membuat sukacita kita ini mulai berkurang. Waktunya makin pendek. Dan juga membuat waktu kekeringan kita juga makin pekat, makin panjang. Saudari, semuanya ini ditujukan kepada pengalaman orang Kristen yang normal. Inilah yang terjadi di atas diri kita. Tapi saudari, kita perlu tahu bahwa apa yang Allah aturkan untuk kita, bukan untuk kita sendiri, tetapi kita perlu melihat ketika kita gembira, saudari, kita sungguh waktu kita ada sukacita membaca firman Tuhan dan berdoa, saudari, yang perlu ditanyakan di atas diri kita adalah kita baca Alkitab karena kita selera atau karena Alkitab itu adalah firman Allah. Ketika kita berdoa menurut kehendak Allah, atau karena kita ingin mendapatkan sesuatu untuk memenuhi keperluan kita, saudari, kita ini berdoa adalah untuk kepentingan Allah, bukan hanya sekedar keperluan kita. Jadi jika kita membaca Alkitab karena selera, jika kita berdoa karena kita ada keperluan pribadi, saudari, jelaslah bahwa tujuan kita ini bukan untuk kemuliaan Allah atau kehendak Allah. Keadaan yang sebenarnya adalah seperti itu. Tapi kita masih merasa bahwa kita ini cukup rohani. Kita mengira kita ada perasaan gembira itu menyatakan bahwa Allah bekerja bagi kita. Kita mengira bahwa ketika kita ada di puncak gunung, kita menjadi sangat rohani. Karena itu, saudari, Allah di bawah kedaulatannya mengambil sukacita kita, meletakkan kita dalam satu situasi yang kering. Di saat demikian, bagaimana, saudari, keadaan rohani kita? Saat demikian, seharusnya doa kita, pembacaan Alkitab, dan kesaksian kita, saudari, sekalipun kita itu dipaksakan dan sangat susah, tapi saudari, Allah memberikan kita satu pelajaran untuk menyadari bahwa yang kita rasakan sebagai satu pengalaman atau perasaan di puncak gunung atau yang paling rohani, itu bukanlah yang real, bukanlah realitasnya. Itu berasal dari tubuh daging kita. Saudara, sebenarnya tujuan Allah ini adalah supaya kita nampak apa yang kita kerjakan sekarang ini, yaitu apa? Bukan berdasarkan perasaan. Saudari, moga kita bisa melihat perkara ini, bahwa kita melakukannya adalah karena ada firman, karena ada Tuhan dan kepentingannya. Jadi saudari, kita melanjutkan juga mengenai hidup oleh iman, kehidupan melalui iman. Waktu sukacita kita, saudari, seperti yang disebutkan tadi, makin lama makin pendek. Tapi waktu kita mungkin di masa yang kelam juga bisa makin panjang. Kegembiraan kita atau sukacita makin lama juga makin berkurang. Nah, saudari, akhirnya pada suatu hari keduanya ini akan menjadi seperti satu aliran air. Kadang ada gembira, kadang ada kelesuan, ada di dalam lembah. Tapi saudari, gembira atau kering seolah tidak akan ada bedanya bagi kita. Dengan kata lain, saudari, kita dapat menempuh hidup yang paling menggembirakan atau dalam situasi yang paling kering, dan dapat menempuh kehidupan yang paling kering dalam situasi yang paling menggembirakan. Perkataan ini, saudara, seolah sepertinya berlawanan. Tapi memang demikianlah kehidupan rohani atau pengalaman kita. Allah, saudari, memimpin kita masuk ke dalam dunia hidup oleh iman. Kita perlu berlatih di dalam kehidupan melalui iman. Banyak orang yang secara hebat condong pada kehidupan perasaan. Saudari, akibatnya begitu tidak ada perasaan gembira, segala-galanya ikut lenyap, ikut hilang. Ketika Allah membawa kita keluar dari perasaan kita,
kita akan nampak bahwa perasaan gembira tidak dapat mempengaruhi kita. Perasaan kering juga tidak akan mempengaruhi kita. Kalau kita hidup oleh iman, kita tidak akan terpengaruh oleh perasaan. Saudari, kita ini bukan manusia kayu ya. Kita ini punya perasaan gembira, kita punya perasaan juga duka cita. Setiap hari juga bisa naik turun. Tapi semua perasaan luar ini tidak dapat mempengaruhi batin kita, manusia kita yang di dalam. Ketika kita bisa mengendalikan perasaan ini, saudari, kita dapat menikmati sukacita dalam Tuhan yang batini, yang di dalam. Saudari, sukacita ini sungguh dalam dan tidak akan bisa dikoyahkan. Saudari, kita harus tahu bahwa kehidupan perasaan ini tidak dapat kita andalkan. Yang berubah adalah perasaan kita, bukanlah motivasi atau tekad kita. Karena itu jangan terlalu mempedulikan perasaan kita. Misalnya, saudara, kita baca Alkitab terasa nggak ada selera. Berdoa nggak ada tidak ada satu perasaan ingin berdoa yang baik. Bekerja juga tidak ada, rasanya nggak ada tenaganya. Tapi semuanya tidak mengembirakan seperti dulu. Lalu kita pikir mungkin saudari kita ini sudah jatuh atau berdosa. Tapi pertanyaan kepada kita adalah bagaimana dengan motivasi kita? Bagaimana dengan tekad kita? Kalau motivasi kita telah berubah, kita tidak dapat bisa bicara apa-apa lagi. Karena memang pasti Anda sudah jatuh. Tapi kalau motivasi kita tidak ada perubahan, berarti Anda tidak jatuh. Tekad kita terhadap Allah masih ada. Asalkan saudari kita hidup oleh iman, maka sudahlah, ini adalah satu hal yang paling baik. Jangan hiraukan perasaan kita. Walaupun kita tidak merasa ada perasaan senang membaca Alkitab, tidak ada selera untuk berdoa, tidak mau datang sidang doa atau sidang kelompok, saudari tidak apa-apa. Yang penting kita memiliki hati untuk kita boleh baca Alkitab, kita boleh berdoa, kita untuk datang. Saudari, walaupun kita berdoa dengan cuman beberapa kalimat, tidak ada selera, saudari, yang penting adalah apakah kita masih mau berdoa atau tidak. Kalau kita tidak mau berdoa, lalu saudari, mengapa kita berlutut? Lalu kemudian saudari, kalau kita merasa berdoa dengan baik atau tidak, itu satu masalah. Anda mau atau tidak mau berdoa, itu masalah lain lagi. Jadi saudari, ketika kita bersaksi kepada orang lain, berkata beberapa patah kata, saudari mungkin juga ada perasaan banyak, kalimat kita mungkin hambar, tapi jangan dihiraukan. Kita cukup bertanya di dalam hati kita, apakah kita mau bersaksi atau tidak. Kalau kita masih mau, saudari, kita ada motivasi, kita ada tekad ini, maka saudari, kita berarti kita mengabaikan perasaan iman kita. Jadi saudari, perasaan kita perlu menekankan di atas perkara ini berkaitan dengan iman kita. Nah, saudari, kalau motivasi kita tidak ada perubahan, jadi bagaimanapun perasaan kita naik atau turun itu tidak masalah. Nah, saudari, kita perlu ingat baik-baik bahwa apa yang disebut kehidupan yang naik turun atau adalah kehidupan di aspek perasaan kita. Nah, saudari, keadaan sesungguhnya di dalam kita, kalau tinggi ya tetap tinggi, kalau rendah ya tetap rendah. Bukan seperti ombak yang kadang naik, kadang turun. Kejatuhan yang sesungguhnya, saudari, adalah dikarenakan di dalam kita ini telah berubah. Kita tidak ada motivasi, kita tidak mau untuk maju, tapi ketika motivasi kita berubah, Anda jatuh, benar-benar gagal, ya saudari, yang perlu kita lakukan adalah kita harus bangkit berdiri, bertobat. Kalau kita tidak berdiri, ya tidak bisa berdiri. Tapi saudari, sama sekali bukan seperti yang umum dikatakan sebagai kehidupan bergelombang naik turun. Allah, saudari, mau supaya kita belajar hidup oleh iman, menjadi orang yang tidak bersandarkan perasaan kita, tapi memandang kepada fakta yang Tuhan kerjakan, firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat tadi, orang benar tidak hidup oleh perasaan. Perasaan tidak dapat membuat kita mendapatkan sesuatu. Ada orang Kristen yang mungkin mengalami latihan ini dari Tuhan, mungkin bisa 10-20 kali. Tapi Allah mau supaya kita tidak menggunakan kekuatan perasaan. Allah ingin membuat pengalaman kekeringan kita juga makin panjang, agar dia bisa mencapai satu tahap, yaitu kita ini bisa hidup oleh iman. Nah, saudari, kita adalah orang-orang yang
hidup oleh iman dan tidak mengundurkan diri. Dan saudari, kita harus ingat, bukan hidup berdasarkan perasaan di luar, hiduplah oleh iman. Kita mampu menempuh hidup yang paling menggembirakan dalam situasi yang paling kering, dan kita juga mampu menempuh hidup yang paling kering di dalam situasi yang paling menggembirakan. Meskipun berada di dalam lembah, kita juga ada di dalam kegelapan, tapi ketika kita menengadah kepada Allah, kita menunggu Allah, saudari, maka saudari, juga langit akan terbuka. Saudari, inilah hidup oleh iman. Terakhir, saudari, dalam Galatia tadi dikatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Inilah firman Allah. Karena itu, saudari, kalau kita hidup oleh iman, kita harus punya satu sikap. Kita sepenuh hati menuntut perkenan Tuhan. Sama sekali kita tidak menjadi orang yang mengundurkan diri. Waktu kita membaca Alkitab, waktu kita berdoa, waktu kita bertutur sabda, walaupun mungkin tidak ada selera, tapi kita tidak mundur. Dalam hal berdoa, walaupun mungkin tidak ada, kadang-kadang tidak ada hasilnya, kita juga tetap tidak mundur. Dalam hal bersaksi, saudari, ada kalanya terasa tidak ada kekuatan, tapi kita tidak mundur. Saudari, tak peduli bagaimana perasaan luaran kita, saudari, kita tidak mundur. Kita tidak berbalik. Saudari, moga kita bisa mendapatkan satu terang yang kuat, bahwa bagaimana orang Kristen menjadi orang yang hidup oleh iman, bukan perasaan. Demikian kita akan mendapatkan perkenan Tuhan. Ingatlah, saudari, sekali lagi, bahwa orang benar akan hidup oleh iman, bukan hidup oleh perasaan. Puji Tuhan, saya sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, Kau yang membelas kasihani kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Kami boleh memiliki Kristus di dalam kami. Tuhan, rahmati kami. Latihan hidup kami adalah kami boleh melihat segala pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan sudah rampungkan, menjadi iman di dalam kami, bukan berdasarkan perasaan yang di luar. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, dalam penghidupan kami setiap hari, kami boleh memandang kepada Tuhan. Kami dengan iman, Tuhan yang memimpin kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas sesi pengembalaan ini. Berkati setiap kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.